warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisna Numutia. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6H. Ya, di sini saya akan menyampaikan bisnis plan untuk usahanya sendiri. Itu adalah nyabu atau nyalat buah. Oke, untuk nyalat buah ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap makanan sehat, terutama di tengah gaya hidup yang serba cepat gitu. Untuk tagline nyabu sendiri ini ada good vibes, great health gitu. Oke, untuk deskripsi usaha sendiri itu nyabu atau nyalat buah merupakan salah satu produk hidangan yang terbuat dari campuran beberapa varian buah yang segar ya. Lalu ditambahkan dengan saus untuk menambahkan rasa ketertarikan gitu. Selain itu ada visi misi dari usaha ini. Untuk visi yang pertama itu adalah mendorong masyarakat untuk lebih gemar mengagumi buah. Yang kedua, membuat masyarakat yang tidak suka buah menjadi menyukainya melalui inovasi yang berbeda. Untuk inovasi sendiri ini akan menambahkan varian buah. Buahnya itu tidak hanya buah itu saja, buahnya lebih banyak, dan juga kedepannya akan menambahkan varian untuk topping-toppingnya untuk menambah ketertarikan para konsumen di nyalat buah ini, nyabu ini. Oke. Untuk misinya sendiri itu ada yang pertama, memastikan kebutuhan gizi vitamin terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada menyediakan solusi alternatif untuk hidup sehat yang sederhana dan menyenangkan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan konsumsi buah oleh konsumen dengan cara yang praktis. Di sini saya tidak sendiri. Saya ada rekan-rekan saya. Untuk struktur organisasinya itu ada direktur sendiri itu ada Nisrina Dinda. Lalu divisi keuangannya itu ada Maulina Reza. Lalu ada divisi produksinya itu ada Wahyu Intansari. Lalu ada divisi distribusinya itu ada Nur Komarudin. Lalu ada divisi pemasarannya itu ada Ahmad Haidaram, dan saya sendiri sebagai divisi pelayanan pelanggan gitu. Selanjutnya ada produk dan inovasi. Ya, ini inovasi yang kami berikan itu adalah terletak pada varian buahnya sendiri ya, yang beragam seperti apel, melon, semangka, stroberi, jeruk, dan buah naga. Selain itu juga ada packagingnya. Packaging sendiri kita akan menambahkan stiker untuk mempercantik packaging. Kemudian mungkin mungkin kedepannya lagi akan menambahkan varian topping untuk menarik para pelanggan. Selanjutnya ada perbandingan. Oke, perbandingan sendiri itu ada varian buahnya itu ya tadi apel, melon, semangka, stroberi, jeruk, dan buah naga. Kemasan dan logonya itu kami akan menggunakan stiker ya supaya packagingnya lebih menarik. Selanjutnya ada sistem pembelian. Oke, sistem pembelian kita itu menggunakan PO H-1, lalu COD di area
kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dan online melalui Gojek atau Grab. Dengan harganya itu untuk ukuran 300 ml itu seharga 10.000. Lalu 400 ml itu seharga 12.000. Bahan pengawet. Kami tidak menggunakan bahan pengawet. Kami akan mencari buah yang tidak mengandung banyak air agar dapat tahan lama begitu. Untuk promosi sendiri kami menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan testimonial konsumen, atau juga bisa dari mulut ke mulut. Gimana sih nyalat buah ini itu. Lalu mengembangkan salad buah yang bertahan lama tanpa pengawet, varian rasa dan topping baru sesuai permintaan konsumen. Pengembangan produknya itu kami tidak menggunakan bahan pengawet ya, tapi kami akan mencari buah yang tidak banyak mengandung banyak air gitu. Dan kedepannya kami akan menambahkan berbagai topping yang baru dengan permintaan yang sesuai dengan permintaan para konsumen, sehingga selalu ada inovasi-inovasi yang memenuhi selera dan kebutuhan pasar yang beragam. Untuk segmentasi pasar sendiri itu yang pertama demografi. Dalam segmentasi ini produknya menargetkan di semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, baik dari pelajar maupun mahasiswa ataupun yang bekerja juga ya. Lalu yang kedua dari geografis, menentukan tempat berjualan, yaitu berada di daerah Kartasura, khususnya area dekat kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Psikografisnya sendiri itu untuk semua kalangan kelas sosial menengah maupun bawah. Produknya ini dapat dinikmati dan dijangkau dengan harga pasar 10.000 doang. Lalu perilakunya itu banyak masyarakat sekarang yang menerapkan hidup sehat dan bergizi. Produk ini cocok untuk mereka yang menerapkan pola hidup sehat gitu. Selanjutnya ada target penjualannya ini seluruh kalangan, terutama mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Positioningnya itu dilakukan dengan cara mengemas produk dengan sebaik mungkin dan diberi logo yang menjadi pembeda dengan produk lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah marketing mix. Yang pertama adalah produk kami yang bernama nyabu atau nyalat buah sendiri ini akan hadir di kalangan konsumen sebagai cemilan atau jajanan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Untuk promosinya itu kami akan mempromosinya itu di WhatsApp atau di Instagram, atau juga akan mempromosikan secara langsung atau mulut ke mulut gitu. Untuk price-nya, untuk harganya itu
harga sendiri itu menentukan suatu harga, kita tidak boleh asal-asalan saja dan harus dipertimbangkan dengan baik. Oleh karena itu, harga dari produknya buah ini diharapkan dapat sesuai dengan kantong para mahasiswa, pelajar, ataupun para pekerja gitu. Untuk tempatnya sendiri itu kami mengambil di area wilayah Surakarta atau lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Analisis pelanggannya itu di kalangan semua masyarakat ya, mulai dari anak-anak maupun mahasiswa, lansia, pelajar, atau berbagai semuanya. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama strength, produk yang terjaga kehigienisannya, berkualitas tinggi dan terjaga cita rasanya karena diolah dengan buah-buahan yang segar dan enak. Yang selanjutnya adalah weakness, banyak produk yang serupa beredar di masyarakat sehingga harus lebih inovasi lagi. Produk tidak tahan lama jika tidak dimasukkan ke lemari pendingin. Selanjutnya ada opportunity, kemudahan dalam mencari bahan-bahan yang dimudahkan serta harga bahan-bahan juga relatif murah. Packagingnya mampu menarik minat konsumen. Yang selanjutnya ada traits, bahan buah-buahan memiliki tingkat keawetan dan kesegaran yang berbeda-beda sehingga harus mampu mengolahnya. Ini adalah bisnis model kanvas. Untuk bisnis model kanvas sendiri itu ada yang pertama key partner, itu toko buah. Yang kedua key activities, yang pertama menjalin kerjasama dengan supplier buah-buah segar. Yang kedua memproduksi salad buah dengan kualitas dan cita rasa yang tinggi. Yang ketiga ada key resource, yang pertama supplier bahan baku, yang kedua tim produksi salad buah. Yang keempat ada value proposition. Yang pertama salad buah sebagai cemilan sehat bergizi tinggi dengan bahan utama buah-buahan yang fresh. Yang kedua memberikan edukasi budaya baru tentang pola hidup yang sehat. Lalu yang selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama mengadakan promosi dan edukasi mengenai pentingnya mengkonsumsi buah-buahan. Yang selanjutnya ada channel, yaitu kami menggunakan media sosial, WhatsApp dan Instagram. Laporan keuangan, biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku buah-buahan itu sebesar 75.000. Lalu bahan baku untuk saus sendiri itu sebesar juga 75.000. Selanjutnya ada proyeksi laba. Kebutuhan investasi pembelian peralatan itu 50.000, biaya operasional, biaya transportasi untuk COD itu 10.000 per harinya. Biaya bahan baku per hari 133.100, biaya operasional per hari 10.000, biaya tenaga kerja untuk 6 karyawan itu 60.000 per harinya. Jadi total kebutuhan modal kerjanya itu 263.100. Oke, selanjutnya ada resiko usaha. Resiko usahanya sendiri itu ada faktor internal seperti SDM, manajemen, dan faktor eksternal. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum.